Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Ya, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu Guru Yumna akan membahas materi untuk kelas 2 sekolah dasar, tema 1 hidup rukun, dan subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Ya, tapi sebelumnya, yuk anak-anakku semua klik dulu tombol subscribe supaya Ibu Guru Yumna lebih semangat lagi dalam memberi materi-materi pelajaran dan video berikutnya. Klik dulu ya. Sudah belum? Oke, terima kasih. Hidup rukun dengan teman bermain. Ya. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar dan narasi. Kita baca dulu narasinya ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Coba kalian lihat ya. Di gambar tersebut ada anak-anak sedang bermain. Ada yang sedang bermain layangan, kelereng, engklek, ayunan, dan juga bermain sepak bola. Mereka terlihat bermain dengan rukun. Ya. Apakah kamu sering bermain dengan temanmu? Bu Yumna rasa anak-anak pasti sering bermain ya dengan teman-teman. Bisa di rumah dan di sekolah. Berikutnya, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ayo, sikapnya bagaimana kalau bermain dengan teman? Apakah ada yang bermainnya dengan bertengkar? Atau dengan rebutan dengan temannya? Itu tidak boleh ya. Kalau bermain, anak-anak harus rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Kira-kira bisa tidak ya kalau anak-anak bermain tetapi tidak rukun? Misalnya tadi anak-anak bermain tapi sambil bertengkar atau rebutan dengan temannya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Bu Yumna yakin sih anak-anak jadi malas bermainnya, jadi tidak seru, menyebalkan. Ya, jadi ketika bermain usahakan kita selalu rukun dengan teman supaya permainannya menjadi mengasyikkan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama kita masuk ke muatan Pancasila atau pengamalan Pancasila ke-1. Ya, anak-anak masih ingat tentunya ya. Untuk sila ke-1 kemarin bunyinya apa? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Ya, bintangnya sudutnya ada 5. Untuk sila pertama ini berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Oke, sikap yang sesuai dengan atau berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Di sini Bu Guru sudah memberi beberapa contoh. Oke, kita baca. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa beribadah walaupun sedang bermain. Nah, misalnya kalian sedang seru-serunya bermain sepak bola, tetapi ada adzan zuhur. Ya, apa yang kalian lakukan? Ya, stop dulu bermainnya. Ya, terutama yang muslim, pulang dulu, sholat dulu, atau istirahat dulu sekalian makan seperti itu. Jangan sampai karena seru bermain, lalu sampai tidak pulang sampai sore, bahkan sampai maghrib. Nah, akhirnya tidak sholat, tidak istirahat, tidak makan, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa, walaupun sedang bermain, sedang seru-serunya, kalau pas sedang waktunya ibadah, ya tetap beribadah, seperti itu ya. Berikutnya, 2, memberi kesempatan atau mempersilahkan teman untuk beribadah. Nah, misalnya teman kalian izin ketika diajak bermain, aku ibadah dulu ya, atau aku pergi ke gereja dulu ya, ini kan hari Minggu, misalnya seperti itu. Nah, kalian sebagai temannya harus memberi kesempatan atau mempersilahkan teman tersebut untuk beribadah dahulu. Nanti kalau sudah selesai beribadahnya, baru boleh bermain. Yang ketiga,
mau berteman walaupun berbeda agama. Oke, di Indonesia banyak agama ya. Ada kemarin berapa? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, karena di negara kita adalah negara yang bermacam-macam agama, jadi ya kita tetap harus berteman, harus mau berteman walaupun dengan teman-teman yang berbeda agama. Berikutnya, menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak mengganggunya. Oke, menghormati teman. Ya, menghormati teman yang sedang beribadah. Maksudnya gini, misalnya ada teman sedang beribadah atau dia sedang berdoa. Nah, kita jangan berisik, apalagi sampai mengganggu. Karena kalau sedang ibadah kok diganggu, nanti ibadahnya jadi tidak khusyuk. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, Bu Narasa sudah paham semuanya. Berikutnya, sekarang pengamalan Pancasila untuk sila kedua. Oke, sila kedua kemarin bunyinya apa anak-anakku? Ya, kemarin bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas, betul sekali. Ya, rantai kemarin apa Bu Yumna bilangnya pada slide yang kemarin, video minggu lalu? Ya, rantai itu saling bergandengan tidak putus. Ya. Sila kedua ini berhubungan dengan tenggang rasa dan tolong menolong. Ya, berarti yang termasuk tenggang rasa dan tolong menolong itu semuanya termasuk dalam pengamalan Pancasila, sila kedua. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama itu mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Nah, sebagai contoh dalam sebuah permainan, misalnya permainan sepak bola, tidak boleh memegang bola. Oke, kecuali kalau itu kiper ya. Nah, ya kita sebagai pemain ya harus mematuhi. Ya, harus pakai kaki. Ketika bermain sepak bola hanya boleh memakai kaki ya. Kalau memegang bola dengan tangan itu hanya boleh untuk siapa? Untuk kiper. Itu salah satu contoh mematuhi peraturan dan melakukan permainan. Untuk contoh yang lain masih banyak ya, karena permainan tidak hanya sepak bola saja. Berikutnya, 2. Melakukan kerja bakti dan kerja sosial. Baik, kerja bakti itu maksudnya bekerja bersama-sama. Sedangkan kalau kerja sosial ini kita saling membantu, kita membantu yang kesulitan. Misalnya di sebuah desa terkena banjir. Ya, kita kerja sosial di situ. Kerja sosial itu kerja yang tidak dibayar. Ya, membantu mereka untuk membersihkan rumah mereka atau membantu mengirimkan pakaian, sembako, makanan seperti itu. Yang ketiga, senang membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, ini contohnya banyak sekali. Ya, salah satu contohnya misalnya teman kalian ada yang pensilnya ketinggalan atau bukunya ketinggalan. Sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kalian punya pensil lebih dari satu, ya dipinjami pensilnya. Atau kalau yang bukunya tadi ketinggalan, ya apa? Yang membacanya barengan gitu. Jelas ya. Lalu yang keempat, itu senang berbagi kepada teman. Berbagi itu bisa berbagai macam, bisa makanan. Nah, kalian misalnya punya makanan lebih, boleh atau bagus sekali malahan kalau dibagi-bagi dengan teman-temannya. Bu Yuna rasa kalau temannya dibagi makanan pasti akan senang. Ya. Lalu bisa juga berbagi mainan. Kalau berbagi mainan misalnya gantian, misalnya sepeda. Temanmu belum punya sepeda, kamu punya. Nah, berbaginya caranya bagaimana? Caranya dengan bermain bergantian, seperti itu. Jelas ya? Berikutnya. Sekarang pengamalan Pancasila sila ketiga. Untuk sila ketiga masih ingat bunyinya? Oke, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin, betul sekali. Pohon beringin itu besar, sejuk, dan rindang. Seperti negara Indonesia ini yang menaungi seluruh suku bangsa dan
agama. Sila ketiga ini berhubungan dengan persatuan atau bersatu. Oke. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, bermain dengan teman walaupun berbeda suku. Ya, kalian mungkin ada teman baru dari suku Minang misalnya, atau dari suku Ambon, dari suku Dayak, dari Kalimantan. Nah, kalian tetap harus mau berteman. Jangan sampai mentang-mentang sukunya beda terus tidak mau berteman lagi. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Oke. Yang nomor 2, bermain dengan kompak. Oke, kompak itu bareng-bareng dan rukun, itu kompak. Ya. Yang ketiga itu mau menerima kekurangan teman. Ya, anak-anakku semua, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang tidak punya kekurangan itu tidak ada. Semuanya pasti punya kekurangan. Nah, kita sebagai manusia juga harus mau menerima kekurangan dan kelebihan teman. Yang keempat, ini bekerja kelompok dengan rukun. Ini sudah pernah kalian lakukan waktu kemarin ibu guru kunjungan guru ke rumah kalian ya. Nah, coba bayangkan kalau kalian bekerja kelompok atau belajar kelompok tidak rukun. Nah, pasti tidak menyenangkan ya anak-anak ya. Iya, tidak menyenangkan, pasti sebel-sebelan isinya. Jelas? Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kalau kemarin anak-anak sudah paham semua tentang kalimat ungkapan, nah sekarang kita akan membahas tentang kalimat ajakan pada teks. Beda ya, kemarin ungkapan, sekarang kita kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan itu berisi ajakan atau mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, ciri-ciri kalimat ajakan seperti apa? Ciri-cirinya selalu diikuti dengan kata ayo dan mari. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Ada kata ayo dan mari. Kalau kalian menemukan kalimat ada kata ayo dan kata mari, berarti kalimat tersebut adalah kalimat ajakan. Jelas ya? Contoh sekarang, yuk. Anak-anak, mari kita belajar tematik. Di situ ada kata apa? Yang sudah Bu Yuna miringkan katanya, hurufnya mari. Ya, mari kita belajar tematik. Karena di situ ada kata mari, maka itu adalah kalimat ajakan. Berikut, mari Abi, aku antar kamu pulang ke rumah. Yo, apalagi di situ? Sama ya, mari. Mari Abi, ya itu berarti adalah ciri-ciri dari kalimat ajakan. Betul sekali. Contoh lagi, ayo Jojo kita pergi ke perpustakaan. Ayo, ya ayo ciri-ciri kalimat ajakan. Berarti kalimat ini adalah kalimat ajakan. Contoh, Gilby, ayo kita bermain sepeda di alun-alun. Ayo lagi. Berarti di sini ini juga merupakan kalimat ajakan. Sudah paham semua? Paham ya? Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membuat kalimat ajakan atau membuat contoh kalimat ajakan. Apa yang harus diperhatikan? Ada beberapa hal dulu yang harus diperhatikan sebelum kalian membuat kalimat ajakan. Yang pertama adalah penulisan huruf besar dan tanda baca. Baik, huruf besar. Kalau huruf besar harus ditaruh di mana, Nana? Di awal kalimat. Ya, huruf besar atau kapital itu ditaruh di awal kalimat. Lalu yang kedua, penulisan kata yang tepat. Nah, ayo dan mari.
Ingat, ciri-ciri kalimat ajakan itu mengandung kata ayo dan mari. Berarti nanti kalau kalian membuat kalimat ajakan harus ditulis kata ayo dan mari. Kalau tidak ada, ya nanti tidak jadi kalimat ajakan. Oke, berarti sekarang kita contoh. Nah, Alifki mengajak Satria bermain bola di lapangan. Nah, Alifki mengajak Satria bermain bola di lapangan. Lalu kalimat ajakannya bagaimana? Pakai kata apa tadi? Pakai kata ayo dan mari. Berarti bisa kita tulis, mari Satria, kita bermain bola di lapangan. Seperti itu. Ini kalau anak-anak mau buat dengan kata ayo juga boleh. Ayo Satria, kita bermain bola di lapangan. Berikut. Mika mengajak Gisela dan Zizi membersihkan kelas. Lalu kalimat ajakannya bagaimana? Gisela, Zizi, ayo kita membersihkan kelas kita. Oke, di sini sudah ada kata ayo. Berarti ini sudah betul dalam membuat kalimat ajakan. Ya. Nanti Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan atau membuat sendiri kalimat ajakan ya. Lanjut. Sekarang kita akan melihat kalimat ajakan yang ada dalam percakapan. Ya. Oke, di sini Ibu sudah punya gambarnya Jevan. Dan gambarnya Tabita. Ini Jevan dan Tabita sedang bercakap-cakap. Oke. Jevan berkata, Tabita, aku tadi melihat ada pengumuman lomba menggambar. Iya Jevan, aku juga melihat. Ayo kita mengikuti lomba menggambar itu. Tapi aku tidak pandai menggambar Tabita. Nanti kita belajar menggambar dulu Jevan. Terima kasih Tabita, mari kita menggambar bersama. Di sini tadi Jevan dan Tabita sedang bercakap-cakap tentang mereka ingin mengikuti lomba menggambar. Coba anak-anak perhatikan. Ada berapa kata ajakan yang di dalam teks tersebut? Ayo kita cari. Ya, di situ Ibu sudah memberi garis merah. Garis merah yang pertama itu kata ayo. Ayo kita mengikuti lomba menggambar itu. Ini adalah kalimat ajakan. Ada satu lagi kalimat ajakan. Nah, ya betul sekali. Ada di bawah sendiri. Mari. Nah, itu sudah Ibu garis merah. Mari kita menggambar bersama. Itu juga merupakan kalimat ajakan. Bisa ya? Pasti bisa. Berikutnya. Oke. Kalimat ajakan dalam lagu. Ya, anak-anakku, ada beberapa lagu yang di dalam lagu tersebut ada atau mengandung kalimat ajakan. Ya, sebagai contoh di sini Bu Yuna punya sebuah lagu. Ya, judulnya adalah Menanam Jagung. Yuk, anak-anak kita nyanyi bersama ya. Oke, nyanyi dulu sebentar. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Oke, lagu ini juga ada kalimat ajakannya. Ayo yang mana? Iya, di situ Ibu sudah memberi warna merah. Ayo kawan kita bersama. Oke, itu kalimat pertama. Yang pertama itu merupakan kalimat ajakan karena ada kata ayo. Ya. Oke, diingat-ingat lagi. Pokoknya kalau kalimat ajakan itu ada ciri-cirinya, yaitu mengandung kata ayo dan satu lagi mari. Selanjutnya.
Oke, sekarang kita masuk ke muatan yang matematika. Membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan. Kalau membandingkan itu berarti nanti akan ada yang lebih besar atau lebih banyak dan yang lebih kecil atau yang lebih sedikit. Cara membandingkan bilangan ratusan adalah yang pertama, anak-anak harus membandingkan ratusannya terlebih dahulu. Contoh, di sini Bu Yumna punya berapa itu kubusnya? Ada 200 kubus. Oke, di sebelah kiri ada 200 kubus. Sedangkan yang satunya ada 100 kubus. Ya, sudah jelas ya ini ya. Ada 200 kubus dan 100 kubus. Otomatis lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak yang 200 atau lebih besar yang 200. Berarti bisa kita tulis 200 kubus lebih banyak daripada 100 kubus. Berikut 2. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Oke. Nah, di sini Bu Yumna sudah punya 200 kubus dan 10 apa itu? 10 kubus. Oke, total berarti berapa? 210. Di sebelah kiri ada 210 kubus. Sedangkan yang di sebelah kanan ada 200 juga. Oke, kubusnya 200 dan tambah 20 kubus yang puluhannya. Baik, berarti 210 yang di kiri dan 220 yang di kanan. Maka bisa kita tulis 210 lebih sedikit daripada 220. Begitu ya. Oke. Sekarang Bu Yumna, kalau ratusannya sama, puluhannya sama bagaimana? Jika puluhannya sama, yang terakhir adalah bandingkan satuannya. Oke, bandingkan satuannya. Contoh, di sini Bu Yumna punya 200 kubus ditambah 20 ditambah 4. Oke, ratusannya 200, puluhannya 20, satuannya adalah 4. Oke, berarti jumlahnya berapa? 224. Itu yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, Bu Yumna punya 200 kubus, 20 kubus, tambah 6 untuk yang satuannya. Berarti jumlahnya 226. 224 dengan 226. Kalian lihat satuannya. Satuannya yang 14, yang 16. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 6, lebih besar yang kanan. Berarti dapat kita tulis 224 lebih sedikit daripada 226. Jelas ya? Oke. Lagi. Kubus lagi 200 ditambah 10 ditambah 7. Satunya 200 ditambah 10 tambah 7 juga. Oke. Loh Bu Yumna, sama ini. Betul, ini sama anak-anak. 217 dan 217. Karena sama, maka dapat kita tulis 217 sama dengan 217. Seperti itu ya. Berikutnya, membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, kita akan menggunakan simbol. Kalau tadi dengan kalimat lebih besar dan lebih sedikit, kita akan menggunakan simbol sekarang. Simbol lebih kecil dan lebih besar. Contoh dulu. Wah, di sini ada gambar pizza. Siapa yang suka pizza? Banyak yang suka ya. Di sini ada pizza milik Rizky. Oke. Dan pizza milik Ashif. Coba kamu perhatikan. Pizza siapa yang lebih besar? Ya, pizzanya si Rizky. Anak-anak, nanti Bu Yumna akan menggunakan gambar buaya. Anak-anak, buaya itu dia kalau makan, dia akan makan yang lebih besar. Nah, dia milihnya yang besar daripada yang kecil. Dia nggak mau kalau makan yang kecil. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, tuh lihat. Buayanya akan memakan yang bagian lebih besar. Maka dia menghadap ke Rizky.
Karena punya Rizky, pizzanya lebih besar. Berarti tanda seperti itu, ini namanya tanda yang lebih besar. Maka dapat kita tulis, pizza Rizky lebih besar daripada pizza Asyif. Lagi, ada roti punya siapa ini? Amel. Dan rotinya punya Claresta. Baik, ada dua roti. Yang satu punya Amel, yang satu punya Claresta. Oke, seperti tadi lagi. Buayanya dia akan memilih yang bagian lebih besar. Di sini punya Amel dan Claresta. Punya siapa roti yang lebih besar? Ya, yang punya Claresta. Berarti nanti buayanya akan memakan yang punya Claresta. Akan menghadap ke rotinya Claresta. Gambarnya jadi seperti ini. Wah. Maka simbol seperti itu. Ini adalah simbol lebih kecil. Oke. Sehingga bisa kita tulis roti Amel lebih kecil daripada roti Claresta. Gitu ya. Selanjutnya. Bandingkan pecahan berikut. Baik, supaya lebih jelas, Ibu beri contoh soal ya. Oke, ada bilangan. Ratusannya berapa ini? 200. Puluhannya 30. Satuannya 4. Dan bilangan, ratusannya 300. Puluhannya 50. Satuannya ada 8. 234 dan 358. Oke, simbolnya menghadap kemana? Menghadap ke 234 atau ke 358? Simbolnya menghadap ke yang besar. Ya, seperti itu. Bisa kita baca 234 lebih kecil dari 358. Satu lagi contohnya. Oke, ratusannya ada 300, puluhannya ada 60, dan satuannya ada 4. Yang di kanan, ratusannya ada 300, dan puluhannya ada 20, satuannya kosong atau tidak ada. Baik, ingat simbolnya tadi akan menghadap ke yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu 364 apa 320? Ya, betul sekali. Simbolnya akan menghadap ke 364 karena dia lebih banyak. Simbolnya seperti ini. Maka dapat kita baca 364 lebih besar dari 320. Paham ya? Paham, pasti paham. Berikutnya, kalau tadi anak-anak menggunakan bilangan dan bantuan kubus, sekarang kita akan menggunakan bentuk panjang bilangan. Oke, Bu Yuna sudah punya contoh. Bilangan 349. 300 ditambah 40 ditambah 9. Itu adalah bentuk panjang dari 349. Dengan bilangan 367. 367 bentuk panjangnya berapa? 300 ditambah 60 ditambah 7. Langkah pertama apa dulu? Langkah pertama, dicek dulu ratusannya. Oke, kamu lihat. 300 dan 300. Sama ya? Ya, angka ratusannya sama. Berikutnya, kalau angka ratusannya sama, cek apanya? Cek puluhannya. Oke, puluhannya adalah 40 dan 60. Angka puluhannya sama atau berbeda? Ya, berbeda, 40 dan 60. Nah, ini langsung bisa kelihatan. Ya, tanpa kalian lihat satuannya, kalian sudah tahu bahwa lebih besar yang mana? 60 atau 40? Ya, lebih besar yang 60. Berarti dapat kita tulis 349 lebih kecil daripada 367.
Simbolnya bisa dilihat ya. Simbolnya lebih kecil. Buayanya memakan yang lebih banyak, yang 367. Oke. Satu lagi. Contoh, 418 itu bentuk panjangnya 400 ditambah 10 ditambah 8. Sedangkan kalau 394 itu 300 ditambah 90 ditambah 4. Oke, yang pertama dicek apa dulu? Ratusannya. Baik, 400 dan 300. Nah, sudah jelas kelihatan. Baik, yang mana yang lebih besar? Betul, yang 400. Maka dapat kita tulis 418 lebih besar daripada 394. Simbolnya menghadap ke angka 418 karena buaya dia suka makan yang lebih banyak. Jelas ya sampai di sini ya. Ya. Kalau belum jelas silahkan nanti anak-anak boleh diulang-ulang kembali. Lanjut. Ya, sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Ya, kalau anak-anak sudah bisa membandingkan bilangan, untuk mengurutkan bilangan itu hal yang mudah, tidak sulit ya. Urutkan jumlah kubus dari yang paling sedikit. Oke, ada contoh. Kubus 200 ditambah 30 ditambah 4, 234. Berikutnya 200 ditambah 50 ditambah 8, 258. Dan yang terakhir 200 ditambah 10 ditambah 3, 213. Urutkan dari yang mana? Dari yang paling sedikit. Lihat, dari 3 kubus tadi, mana yang paling sedikit? Ya, yang paling sedikit adalah 213. Betul sekali. Berarti yang pertama adalah 213. Sekarang yang kedua, yang lebih banyak dari 213 yang mana? Ya, yang 234 atau yang pertama. Ya, itu adalah yang kedua. Sekarang yang terakhir atau yang paling banyak. Yang paling banyak yang mana? Yang ini yang tengah, yang 258. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 213, 234, dan 258. Jelas ya? Ya, nanti silahkan latihan sendiri di rumah supaya anak-anak lebih jelas dan lebih paham. Selanjutnya, oke, sekarang kita akan menirukan gerak keseharian. Ya, nanti sambil anak-anak menonton video ini, boleh loh ya tangannya sambil digerak-gerakkan sesuai dengan apa yang ada dalam video ini. Oke, supaya kita tidak kaku dan tidak bosan. Yang pertama, itu ada gerakan tangan. Lihat, tangannya sambil digerak-gerakkan. Gerakan tangan berarti gerakan yang menggunakan tangan. Sudah jelas. Berikutnya yang kedua ada gerakan kaki. Kalau tadi gerak tangan menggunakan tangan, kalau gerakan kaki berarti yang menggunakan kaki. Lihat contohnya, itu lihat di gambar. Kakinya disilangkan ke kanan. Ya, itu adalah gerakan yang menggunakan kaki. Dan yang terakhir, gerakan kepala atau gerakan yang menggunakan kepala. Sebagai contoh, anak tersebut dia menggeleng ke kanan dan menggeleng ke kiri. Coba kepalanya digeleng ke kanan, lalu digeleng ke kiri. Ya, sekarang kita mau kasih contoh. Yuk, contoh untuk gerak menggunakan tangan. Ya, di situ ada Dayu. Nah, Dayu dia sedang melakukan gerakan menyapu. Nah, itu menyapu menggunakan apa? Menggunakan tangan. Lalu ada Lani. Lani dia sedang melakukan gerakan mengelap kaca jendela. Nah, itu juga
merupakan gerak yang menggunakan tangan. Dan yang terakhir, ada seorang anak sepertinya sedang memungut sampah. Nah, ketika sedang memungut sampah, apa yang kita gerakkan? Iya betul, yang kita gerakkan adalah tangan. Contohnya seperti itu. Masih banyak contoh yang lain yang menggunakan tangan. Misal gerak memasak bisa, gerak menjemur baju juga bisa. Selanjutnya, gerak menggunakan kaki. Kalau gerakannya menggunakan kaki, contohnya apa? Contohnya ini, ada gerak sedang berjalan, lalu gerak sedang berlari, dan gerak yang sedang melompat. Seperti itu. Atau bisa juga anak-anak sedang bermain engklek dengan satu kaki. Itu juga merupakan gerak menggunakan kaki. Dan yang terakhir, gerak yang menggunakan kepala. Yang menggunakan kepala ini gampang sekali. Iya, tinggal digelengkan ke kanan, geleng ke kiri, atas, bawah. Seperti kalau anak-anak pemanasan itu merupakan gerak yang menggunakan kepala. Berikutnya, ya, sepertinya sudah ini anak-anak. Ya, baik anak-anakku semua, terima kasih sudah menonton video dari Bu Yumna untuk tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Silahkan diulang-ulang, dipahami lagi. Kalau misalnya belum paham, silahkan boleh tanya ke Bu Yumna. Ya, boleh WA, boleh DM juga boleh. Seperti itu. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini untuk video hari ini. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya untuk notifikasi video-video berikutnya. Ya, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.